tegaskan bahwa yang mengemis perdamaian restoratif justice itu pada pokoknya adalah kubu Jokowi, dan dengan motif agar kasus bisa dihentikan, saya tegaskan saudara Joko Widodo pengecut. Dia hanya berusaha menjatuhkan mental Pak Roy Suryo dan kawan-kawan dengan membuat laporan polisi. Dikira setelah membuat laporan polisi, Pak Roy Suryo takut, langsung datang sowan ke Solo, nyembah, berlutut, mencium kaki Jokowi dan minta maaf, damai, dan kasusnya berhenti. Dan dengan perdamaian itu seolah oh ini sudah selesai, damai, ijazahnya asli ya, Pak Roy Suryo sudah ngakui. Tapi ternyata tidak. Walaupun sudah ada 3 orang yang gugur, bukan karena kalah dalam perjuangan, bukan karena kalah dalam pertarungan, tetapi karena pengkhianatan. Tapi yang lain tetap melanjutkan perjuangan, dan ini membuat kubu Jokowi pusing. Dan saya ingin tegaskan bahwa yang mengemis perdamaian restoratif justice itu pada pokoknya adalah kubu Jokowi, dan dengan motif agar kasus bisa dihentikan dengan beberapa indikator. Pertama, memang benar saudara Egy Sujana dan Damai Harilubis yang datang ke Solo, termasuk Richmond Sianipar yang datang ke Solo. Tetapi kedatangan itu tidak terjadi tanpa sebab. Egy Sujana sebelumnya dinego oleh orang-orang kubu Jokowi, Darmizal dan juga Rahmat dari Rico, relawan Jokowi, yang itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Solo di tanggal 8 Januari 2025 yang lalu, kemudian ditindak Januari 2006 yang lalu, kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan restoratif justice tanggal 13 Januari dan keluar SP3 tanggal 15 Januari 2026 yang lalu. Yang kedua, saudara Richmond Sianipar itu tidak akan pernah mengajukan permohonan restoratif justice dan mengemis damai kepada Joko Widodo sebelum ada gerakan dari kubu Jokowi yang melaporkan saudara Richmond Sianipar dengan dugaan pemalsuan dokumen ijazah S2, S3 Yamaguchi di Jepangnya, termasuk dugaan pemalsuan surat keterangan kematian dirinya di universitas tersebut, yang kemudian itu ditindaklanjuti dengan deklarasi kekalahan telak dari Richmond. Dan sayangnya saudara Richmond Sianipar selain mengaku kalah kepada Jokowi juga menjadi pengkhianat. Dia tidak saja damai demi fokus untuk tujuan SP3, dia juga menyerang perjuangan dari kawan-kawan yang dulu mendukung dia. Dulu kita berjuang juga untuk dia. Nah, karena itu kami simpulkan bahwa hari ini kepada seluruh rakyat Indonesia, kasus ini berbelit-belit, yang keroknya Jokowi, bukan kami. Kami sudah siap untuk menghadirkan bukti, saksi, ahli, dan segala yang berkaitan dengan proses hukum ini di pengadilan yang terbuka untuk umum. Dan kenapa motifnya? Karena kami ingin juga keyakinan yang hari ini kami yakini ijazah ini bermasalah juga dapat diyakini oleh masyarakat setelah melalui proses persidangan dan melihat langsung barang yang bermasalah itu. Kami sudah melihatnya di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu saat gelar perkara khusus. Barangnya tidak beda. Dan terakhir, kami minta kepada seluruh rakyat untuk tetap bersabar. Yuk kita dukung Pak JK. Dan apa yang diserukan oleh Pak JK agar saudara Joko Widodo menunjukkan ijazah konon asli miliknya, agar apa? Polemik ini bisa segera selesai. Kalau dia benar, maka Roy Suryo biar menanggung konsekuensi hukum. Kalau dia salah, biar dia segera dipenjara. Kenapa? Tidak boleh seperti yang beredar di sosial media, anak-anak kecil sekarang tidak punya insentif untuk sekolah, untuk belajar. Kenapa? Ngapain capek-capek sekolah? Ngapain capek-capek belajar? Buang ijazah palsu saja bisa jadi presiden. Ngapain? Kita bisa aja beli di UGM. Nah, ini kita nggak mau yang seperti ini. Jadi jangan anggap sepele kasus ijazah palsu. Itu pengantar dari saya. Selanjutnya kepada Pak Roy Suryo yang hari ini juga wajib lapor. Silakan Pak. Langsung saya? Ya. Oke. Nanti yang lain nyusul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya berdiri di sini bersama dengan teman seperjuangan saya, ya, Bu Kurnia Triyohani, dan juga salam dari Pak Rizal Fadila, salam dari Mas Rustam Effendi, yang kami satu grup pembela, yaitu TAKA, itu mengaturkan salam juga dan selamat Hari Raya untuk teman-teman semua yang belum sempat ketemu langsung, ya. Dan juga di sisi sana ada sahabat kita juga, ya, Dr. Tifa, yang juga dibantu oleh teman-teman lawyer yang lain. Artinya gini, tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Kosinudin dan teman-teman lawyer yang luar biasa di sini adalah pernah juga dituliskan oleh Mas Lukas Luarso. Nah, kayak gini nih, ya. Kalau dulu hanya 2, kalau sekarang 3 tuyul, beda nasib. Ya, lah. Yang 2 tuyulnya sudah riang gembira. Karena udah dapat SP3 itu ya? Yang 1 gigit jari. Oh. Ya. Lah itu karena belum sampai dengan saat press conference ini belum ada SP3, ya. Dan itu memang sudah pantas untuk diterimanya. Karena apa? Pengkhianatan yang dilakukannya
itu luar biasa menyakiti kami semuanya. Ya, luar biasa menyakiti, apalagi teman-teman lawyer ini semuanya. Yang dengan segala daya, segala upaya, pro bono, bahkan mereka, ini terus terang saja, saya katakan tanpa rasa malu saya. Mereka-mereka itulah yang justru mengeluarkan tidak hanya usaha, tapi juga dengan dana. Untuk juga kemudian datang ke sini bersama-sama, kita makan di kantin bersama-sama, kita sholat bersama di masjid Polda, dan juga kita terus bersama tiap hari, tiap malam, dan lain sebagainya. Makanya saya singkat saja ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Ustadz Kosinudin sebagai koordinator tim non litigasi kami bersama dengan Pak Petrus Celestinus koordinator litigasi adalah kami mendukung penuh ya upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12 yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kalla untuk melakukan laporan, dan kemarin sudah diterima dengan di Bareskrim dengan STTL nomor 135/5/Bareskrim 2026. 135 ya STTL-nya ya LP ya, sudah jadi LP ya. Bahkan memang sehari sebelumnya memang ada upaya ya untuk juga mengadukan para termul ya. Memang kemarin yang sudah tertulis dalam LP adalah nama Rismon Hasiolan Sianipar ya. Adapun tadi dikatakan, ini mohon maaf nih saya katakan sedikit ya sebagai referensi. Adapun kemudian dikatakan itu kan hanya AI ya. Yang memastikan itu artificial intelligence atau tidak itu biar nanti penyidik ya. Tidak boleh kita kemudian memastikan itu AI atau tidak, karena maupun itu AI, apa yang dilakukan Pak JK itu adalah sudah benar, dilaporkan dulu ya. Karena Pak JK sendiri mengatakan saya nggak tahu itu AI atau tidak. Nah ini gambarnya ya. Nah ini AI ya. Jadi ini ada videonya, dan kemudian berucap, dan AI itu mohon maaf nih tidak hanya menyerang pengkhianat ini, tapi juga menyerang sebagian di antara teman-teman semua. Ada teman Kompas yang juga dibikin IE-nya, ini Mbak Adisti, ya. Ada juga Mbak Cindy, ada juga teman dari TV One yang dibuatkan AI, ada teman dari Metro juga, ya. Ini belum belum dibuatkan AI-nya, mungkin lupa. Tapi artinya apa? Ini jahat banget. Kalau orang melihat AI, artificial intelligence kayak gini, itu bisa saja percaya. Kenapa menggunakan presenter? Karena presenter itu enak dilihat, ya, kemudian bahasanya bagus, dan kemudian mudah dipercaya. Maka selain Rismon Hasiolan Sianipar yang dibuatkan AI ya, maka harus diperiksa oleh kepolisian. Tapi yang jelas apa? Benar kata Pak JK bahwa kalaupun itu AI dan tidak, itu biarkan nanti dilidik, adalah yang jelas statement itu ada. AI itu juga pasti ada yang membuatnya. Nah sekarang siapa yang membuatnya? Tidak mungkin setan, tidak mungkin tuyul yang membuat AI itu kan gitu. Jadi tetap AI-nya harus ada yang dan celakanya apa? AI itu pun diglorifikasi ya, diglorifikasi oleh beberapa kelompok. Itu sudah disebut oleh pengacaranya Pak JK kemarin ya, termasuk juga misalnya apa? Oleh tuyul-tuyul ya, oleh para termul ya, salah satunya termul akut ini yang sempat mengglorifikasi ya. Saya lupa nih siapa namanya. Kalau nggak salah namanya Andi Asuwan ya. Ya gitu ya. Loh, supaya jelas nanti nulisnya salah ya. Andi Asuwan ya gitu ya. Nih ya gitu ya jelas. Dan diglorifikasi oleh kelompok, ini fakta ini ya, oleh kelompok yang namanya adalah Ceboker Nusantara. Ya, itu kelompok YouTuber, tapi saya kok terlalu indah kata YouTuber. Ceboker, dan celakanya apa? Ceboker Nusantara itu ya dilakukan upacara selamatan ya, upacara setahunnya, dan itu oleh bekas presiden juga ya gitu, oleh bekas presiden kita di Solo beberapa hari yang lalu ya. Jadi artinya dia ikut memberikan ucapan selamat dan potong tumpeng, padahal ketua dari Ceboker Nusantara itu adalah orang yang namanya adalah, saya sebut aja nggak apa-apa, Agri Fanani. Agri Fanani itu nama palsunya, lengkapnya namanya Thoyib Fanani, Bang Thoyib ya. Dia sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Solo, makanya dia menggunakan nama Agri karena pertanian itu adalah Agri ya. Dan itu anggotanya waduh luar biasa hoaxnya. Nah saya dalam waktu lain nanti akan mengungkapkan bagaimana itu ya, tapi itu ada di Roy Suryo Official. Tapi artinya gini, yang jelas apa? Hari ini kita lakukan ini salah satu contoh saja, kontennya dari si Thoyib Fanani ya. Tuh, TKW ya. Isinya kayak gini nih, porno. Lah kok yang meresmikan organisasinya bekas presiden. Apa nggak malu dia bekas presiden itu? Ya itu kan luar biasa
Ya. Nah, jadi poin yang kedua yang tadi disampaikan oleh koordinator non litigasi kami, Pak Kosinudin dan teman-teman semua adalah apa? Kita mendukung penuh upaya dari Pak JK untuk kemudian menyampaikan saran sekaligus memaksa ya supaya bekas presiden ini menunjukkan ijazahnya yang sudah kami lihat di gedung ini tanggal 15 Desember lalu, dan itu 99,9% palsu. Tidak benar. Setelah itu ada salah seorang lawyer yang memaksa si Omon itu untuk enggak. Omon itu keluar dari situ langsung bilang ke saya, Mas Budi lihatnya gini. Dia langsung bilang palsu Mas, palsu. Iya palsu memang. 99,9% palsu. Saat itu secara langsung saya respon Rustam itu langsung mengatakan palsu, palsu. Apalagi fotonya jelas palsu. Tidak ada emboss asli. Jadi embossnya itu hanya printing. Emboss asli itu harus bisa diraba, dan itu nggak bisa diraba. Dan kemudian tidak ada watermarknya. Jadi jelas betul ya, dan itu yang mau dipaksakan kepada kami untuk diakui. Jadi sekali lagi kita dukung statement Pak JK, dan saya siap, atau kami siap ya, bukannya saya. Kami siap untuk mendukung, membantu, apakah itu menjadi saksi atau menjadi ahli ya dalam perkara ini. Karena sebenarnya semua data-data tentang Ceboker Nusantara, semua data-data tentang ijazah yang 99,9% palsu itu pun sebenarnya ada di tangan kita sudah. Ya, termasuk ada WA palsu. Di sisi lain nanti akan saya sampaikan di tim lawyer berikutnya, karena itu menyangkut WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Tidak akan saya ungkap di sini karena Dr. Tifa bukan kita bela di sini, ya, gitu. Karena nanti akan kita sampaikan di sana. Tapi yang jelas apa? Jelas betul. Ini hal terakhir yang saya sampaikan, teman-teman semua. Kita pantas yakin, karena tidak hanya Dr. Bonatua Silalahi, tetapi kelompok Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi, yang terdiri dari Bu Lydia, ya, kemudian Bang Samsudin, kemudian juga Pak Lukas Luaso, Pak Petrus Celestino, itu sudah membongkar juga ijazah yang digunakan di tahun 2005 dan 2010. Jelas-jelas ini palsu karena ini fotokopi legalisasinya. Legalisasi itu harus ijazah asli. Maksudnya legalisasinya asli, capnya harus asli berwarna. Ini capnya dan ini sama persis. Jadi ini plek ketiplek. Jadi ini hanya di garis miring 5 garis miring Bareskrim 2026. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada tambahan? Ya, Mas Gabun. Ya. Nanti ditutup dengan pembacaan pernyataan. Oke, terima kasih Mas Roy. Ya, tengah aja. Ya, tengah ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.